Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. 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 Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, luar sehat. biasa. Baik, Allahu Pak. Akbar. Ya, sebelum kita belajar, marilah dipimpin doanya oleh Pak Agus yang memimpin doa. Silakan Pak, silakan Agus. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membacakan suratul Fatihah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baik anak-anak. Semoga yang membaca doa tadi mudah-mudahan kita pagi hari ini diberi kemudahan, kelancaran dalam menerima pelajaran pendidikan Islam ini. Jadi anak-anak, sebelum kita belajar melanjutkan, marilah kita membaca surat pendek terlebih dahulu. Untuk memimpin surat pendek ini kita ambil dari surat Al-Ikhlas. Coba anak Azhami, silakan untuk memimpin doa, memimpin surat pendek. Aku, Pak. Silakan. Surat Al-Ikhlas. Oh ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahu Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, terima kasih anak-anak yang pinter, hebat, dengan wajah yang cerah, yang ganteng, yang cantik, yang manis. Baik anak-anak, kita hari ini kita mulai belajar lagi. Namun sebelum belajar, anak-anak, marilah kita Pak absen dulu ya, satu persatu. Coba Pak absen, Zami. Ya, bagaimana Zami hadir kan? Hadir, Pak. Zami? Ya, apa kabar Zami? Alhamdulillah luar biasa baik, Pak. Ya, sehat selalu ya. Sehat, Pak. Alhamdulillah, Pak. Sehat. Si Erna, bagaimana Ibu Erna? Bagaimana anak Erna? Nah, si Hadir. Awaludin, ya Awaludin bagaimana? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Alhamdulillah. Sehat Awaludin? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik anak-anak, kita hari ini pelajarannya sudah absen semua. Bagaimana dengan Belum absen perlengkapan Kak saya. Coba Pak cek dulu tempat belajarnya, kursinya, mejanya sudah rapi belum? Awaludin? Sudah. Ya. Pak, izin ke WC bentar, Pak. Izin ke WC, Pak. Oh ya, silakan. Izin, Pak. Nah, baik ya. Silakan yang ke WC silakan. Baik, anak-anak, pagi hari ini kita sebelum mulai kita ice breaking dulu ya. Ya, kita ice breaking lebih dahulu. Ice breaking kita sudah bisa kan? Tepuk semangat kita ya pagi hari ini anak-anak. Oke. Bisa, Ya, Bu. siap, ya. Bisa, Semangat Pak. ya. Nah, coba yuk mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat.
Semangat. Ya, luar biasa anak-anak pagi hari ini. Biar tambah cerah. Nah, baik anak-anak, kita kemarin kita mengulangi pelajaran yang nanti kita akan bahas tujuan kita sekarang, tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna yang akan kita pelajari menjelaskan makna Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik dengan benar. Nah, coba anak-anak, mengapa mengungkapkan nilai-nilai akhlak terpuji sebagai bukti keyakinan kepada Asmaul Husna yang diambil dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat tulisan indah Asmaul Husna yang diambil dari nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik dengan benar. Nah, jadi itu tujuan pembelajaran masalah Asmaul Husna pada pagi hari ini. Yuk kita anak-anak. Nah, mungkin di sini Pak minta tolong bacakan yang persepsi Asmaul Husna. Nah, coba ini Agus, coba ini dibaca, coba kelihatan nggak? Iya, Pak. Ya, coba silakan. Yang satu, kedua, ketiga. Silakan. Persepsi. 1, iman kepada Allah. 2, akhlak mulia. 3, ibadah yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Sudah, Pak? Oh, ya sudah. Nah, coba ada tidak anak-anak yang bisa menerjemahkan iman kepada Allah itu bagaimana? Coba. Saya, Pak. jelaskan. Saya, Pak. Ya, silakan. Ini Muhsin. Untuk iman kepada Allah itu, Pak, percaya bahwa Allah itu ada dan percaya kalau Allah itu Tuhan kita. Iya, bagus, pintar. Ayo, siapa lagi? Ayo, yang lain. Nah, coba yang keduanya, akhlak mulia. Nah, contoh akhlak mulia ini yang bagaimana? Ya, silakan anak-anak. Saya Pak, Ya, lanjut. akhlak mulia itu yaitu patuh kepada perintah guru. Ya, apalagi? Sayangi Bapak Ibu guru, Pak. Oh ya, sayangi ibu bapak guru ya. Coba. Ya, nah ini yang ketiga, yang ketiga, ibadah yang mulia. Nah, contoh ibadah yang mulia ini dalam kehidupan sehari ini bagaimana? Ya, Pak. Ya, silakan. Sering-sering sedekah, Pak. Sering sedekah. Ya. Ya, alhamdulillah ya banyak-banyak sedekah. Karena Aku dengan juga sering sedekah, ngaji, Pak. Tiap hari ngaji juga aku, Pak. Pasti sih tidak buat. oh iya ngaji ya. Ya. Nanti kalau ngaji banyak sedekah ya. Iya. Ya, Ngaji siap, jangan Pak. gratis, bayar gaji ya. Ya, Pak. Ya, biar ilmunya berkah, bermanfaat, bisa digunakan dunia dan akhirat. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik ya. Nah, di sini kita sama-sama belajar anak-anak ya. Yang pertama ini mengapa kita memahami dan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini pertanyaan ya. Nanti silakan dijawab nanti. Nah, mari kita nanti dibahas oleh kita sama-sama. Kedua, bagaimana kita meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Nah, yang ketiga, apa manfaat memahami sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, coba yang pertama kita bahas dulu, mengapa kita memahami dan mengamalkan Asmaul Husna? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Anak-anak.
Yang bisa menjawab mengapa kita harus memahami Asmaul Husna? Saya Pak. Ya, Pak. Ayo, lanjut. Ya, Eh, supaya kita belajar. bisa mengenal nama-nama Allah yang baik, Pak. Karena Allah itu punya nama-nama yang baik, itulah yang ada dalam Asmaul Husna, Pak. Iya, bagus, pinter. Nah, ini Muksin ini pinter, dia lincah dia ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita meneladani sifat Ar-Rahman dalam kehidupan sehari-hari? Nah, Ar-Rahman, ayo Saya anak-anak. Pak, Ya lanjut. Awal. suka memberi Pak, suka sedekah. Iya, suka memberi, sudah sedekah. Ada yang lain? Masih ada? Saya, Saling Pak. menyayangi, Pak. Saling menyayangi. Ya, bagus. Apalagi? Saling sayang sama teman. Yang sayang sama teman. Iya. Lanjut ya. Nah, jadi itu manfaatnya. Sekarang yang ketiga, apa manfaat memahami sifat Allah Al-Malik dalam kehidupan sehari-hari? Saya Nah, Pak. ya, Ya. silakan. Yud Laini. Jaminan masuk surga Pak. Jaminan masuk sur. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya, mungkin yang lain silakan. Ada yang menambahkan? Ya. Jadi itu tadi poinnya mengapa kita harus memahami Asmaul Husna, kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, untuk selanjutnya Asmaul Husna itu ada 99 nama Allah yang indah. Jadi Asmaul Husna itu, nama-nama Allah itu ada 99. Nah, mencerminkan sifat-sifat yang setiap dilakukan oleh sehari-hari oleh makhluk hidupnya. Setiap nama memiliki makna yang menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Allah. Jadi setiap nama-nama Allah itu, setiap Asmaul Husna itu dia mempunyai nama arti-arti yang berbeda-beda. Nah, contohnya kita ini nah, dari 99 ini Pak bagikan lembar jawabannya. Nah, jadi lembar jawaban sini ini ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Nah, kita bagi 3 kelompok. Nah, jadi Pak bagikan kelompok ini, silakan anak-anak kerjakan ya. Pak kasih waktu 2 menit. Nah, silakan. Nggak cukup, Pak. 2 menit, Pak. Minta 5 menit, Pak. Takut nggak selesai, Pak. Oh, 5 menit. Oh, Iya, 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 lanjut menit. ya. Yang selesai Pak. nanti silakan ya. Siapa? Siapa? Bukan. Ya. Ya, kelompok 1 Ar-Rahman, kelompok 2 Ar-Rahim, kelompok 3 Al-Malik. Nah, ayo yang sudah? Bagaimana anak-anak sudah? Aku hilang, Pak. Itu kepanjangan sebenarnya, tapi Oh, pena hilang. Oh, ya, ya. Coba pinjami si ini. Muksin, pinjami Agus. Siap, siap. Iya, Pak. Ini ada pena 2 aku, Pak. Ada, Pak. Sudah, Ya. sudah, Pak. Sudah kasih. Ya, Agus, Pak. makasih. Ya. Si Erwiana, silakan. Pak, Sudah belum? belum selesai, Pak. Masih selesai. masih coret-coret dulu, Pak. Oh, iya, ya. Nah, jadi ya silakan. Nah, ya Pak. 2 menit, 2 detik lagi selesai nih ya. Kumpulkan ya. Oke, Pak. Yuk, di situ ada LKPD. Yuk, ini ke materi. Ya. Nah, jadi anak-anak silakan dikumpulkan. Itu tadi, ini tadi tugas siswa ya sudah dibagikan menjadi 3 kelompok. Jadi kelompok surah Ar-Rahman,
Ar-Rahim dan Al-Malik. Nah, ini tugasnya silakan dikumpul ya anak-anak ya. Nah, nanti kita periksa. Anak bujang Dewi. Baik, kalau sudah kita bahas satu per. Nah, Aku udah megang. coba ini si kelompok 1 si Agus. Silakan. Ar-Rahman. Ya. Nah, lanjut kelompok 2. Si Yeni, mana si Yeni? Ya, Pak. Ya, lah sudah. Si Al-Malik awal bagaimana? Silakan. Takut salah saya, Pak. Oh, masih salah ya. Jadi takut salah, Pak. Oh iya ya. Nah, baik ya, kita jelaskan ya. Satu persatu dulu. Baik. Nah, ini yang si Ar-Rahman tadi ya. Ayo tolong bantu Pak baca ini si Yeni. Tolong bantu nih. Pak nih lagi Ya, tidak Pak. ketengok nih matanya gabung. Ya, silakan yang Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Allah memberi rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh makhluk tanpa terkecuali, baik muslim maupun non-muslim. Iya, jadi Ar-Rahman berarti Allah Maha Pengasih. Allah Maha memberikan rahmat dan kasih sayang. Nah, jadi kasih sayang ini bukan hanya satu orang, tapi untuk seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, baik Islam maupun non-Islam. Nah, jadi rahmat itu artinya luas, ya banyak. Baik, untuk yang selanjutnya Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini coba Pak minta tolong sama Zamzami. Ah, mana? Nah, silakan Zamzami. Ngapa tidur di belakang itu? Hidup ya, Pak. Mana? Ya bangun tidur. Malam bergadang terus. Ya, Apa, Pak? ya silakan. Minta tolong Pak bacakan itu. Tidak kelihatan Pak nih. Pakai kacamata lempat ini ya. Silakan. Zamzami. Tertutup nih, Pak. Tertutup. Oh, tertutup gambar. Ar-Rahim berarti Maha Penyayang. Allah Ya. memberi kasih sayang khusus kepada orang-orang beriman, terutama di akhirat nanti, Pak. Ya. Jadi ini Ar-Rahim. Itu ngambil dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada Ar-Rahim, nama-nama Allah yang bagus ya. Jadi Rahim berarti Maha Penyayang. Nah, penyayang ini seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi itu disayangi, diciptai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kasih sayang khusus kepada orang-orang yang beriman, terutama di akhirat nanti. Nah, Allah ini kalau menurut garis besar, Allah ini memberi kasih sayang kepada kaum muslimin. Tapi di luas tidak kaum muslimin saja, tapi kaum yang beriman, tapi seluruh makhluk hidup yang bernyawa itu diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu Ar-Rahim. Nah, jadi ini penjelasan kita. Nah, perbedaan Ar-Rahim dan Ar-Rahman. Ya. Nah, perbedaannya ada di sini. Ya. Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang luas dan mencakup seluruh makhluknya di dunia. Kasih sayang Allah itu luas ya. Artinya tidak satu peta atau satu daerah, tapi luas. Mencakup dari dunia di kelihatan mata maupun tidak kelihatan mata. Jadi sangat luas. Nah, Ar-Rahim ya, kasih sayang Allah yang sangat khusus diberikan pada kaum orang-orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Jadi kasih sayang Allah ini tidak di dunia saja, tapi sampai ke akhirat. Akhirat nanti ya kita kalau
mau ke akhirat, ya ninggal dulu, mati dulu, baru bisa kita bertemu di alam akhirat itu sendiri. Nah, siapa yang mau duluan? Anak-anak, ada yang mau duluan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak Pak. Beng duluan. Pak kan tua. Waktunya Iya. Pak, Jadi keluar Pak, katanya kalau Pak. Kalau ada ininya kalau Pak. ada anak-anak yang duluan, silakan, Pak, terakhir. Nah, ya, jadi marilah sebelum kita mencapai ke jenjang akhirat, kita harus banyak-banyak berdoa, belajar, memahami ilmu agama dan ilmu dunia agar kita tercapai di akhirat kelak nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan misalnya disuruh mengerjakan itu tadi kan 2 menit tuh kasih. Pelajarannya 2 atau 5 menit. Nah, Kalau apa? selanjutnya Ar-Rahim, ya. Tetap itu. ini. Jadi sama. Nah, jadi sebentar ya. Nah, belum ya. Mata lampat nih, Pak nih ada ketengokan ini nih. Ngapo nih belag putih kuning hijau ya. Ar-Rahman, Allah memberikan contoh ya. Contoh di Ar-Rahman itu Allah memberikan matahari, Masih banyak deh ini. matahari, udara dan segala kebutuhan hidup tanpa syarat bahkan kepada yang tidak beriman. Jadi Allah memberi kebebasan kepada Makasih ya, Pak. semua makhluk hidup, matahari, bumi, Jadi aman. udara, Rekaman itu lah yang air, dan aman. lain-lainnya. Itu untuk contoh yang ada di Ar-Rahman. Bahkan kepada yang tidak beriman juga. Jadi orang tidak beriman pun diberi kebebasan oleh Allah, diberi kemudahan. Ya salah satunya anak-anak kita bernapas ini dengan izin Allah. Baik, selanjutnya Ar-Rahim. Contoh Ar-Rahim di akhirat kelak Allah memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman, beramal saleh serta orang-orang yang bertakwa, yang patuh kepada mereka yang bersaudara. Jadi bersaudara dan saudara seiman dan seagama. Jadi Allah memberikan kasih sayang itu semua. Nah, jadi dengan cara menteladani seperti itu, maka kita menteladani dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik tadi. Nah, sekarang bagaimana kita menteladani? Cara kita menteladani. Nah, yang pertama, cara menteladani bersikap ramah dan berbuat baik kepada semua orang tanpa memandang agama, ras atau status sosial. Nah, jadi bersikap ramah. Anak-anak, nah, tahu tidak ramah? Ada yang nama ramah sini? Tidak ada, Pak. Kelas 2 dia, Pak. Ya. Ramah, tamah, berbuat baik kepada siapapun. Jadi kita harus berperilaku baik kepada ibu bapak, kepada orang tua, kepada kawan kita sekolah, kawan kita main, kawan kita belajar ngaji. Jadi harus ramah, tamah, senyum, ya. Tuh. Ras atau status sosial. Nah, jadi tidak boleh memandang sosial. Jadi semuanya sama di mata Allah, sama, mau kaya, miskin. Nah, jadi semuanya sama. Nah, yang membedakannya di mana? Yang membedakannya faktor Ketakwaan, Pak. Ketakwaan. Iya, ketawaduan. Apa yang membedakannya? Status, keimanan kita, keyakinan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu membedakannya. Terus cara meneladani yang kedua, memberikan perhatian khusus dalam pertolongan kepada keluarga, teman dan saudara seiman. Jadi kalau kita sekarang anak-anak, ya, kalau melihat banyak yang merasa tidak mampu, merasa miskin, padahal mereka mampu. Nah, kita harus memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Ya. Kalau misalkan dia mampu, tidak perlu kita perhatikan lagi. Ya, Nana, ya Gus. Iya, Apa Pak. tuh? Nanti di belakang itu, ya. Ya. Belum keluar main, Pak. Nah. Oh, belum. Masih 10 menit lagi gitu. Nah.
pertolongan kepada keluarga. Nah, keluarga yang kita tolong itu yang sebelum membantu orang lain, kita lihat dulu dalam keluarga kita. Pertolongan harus kita bantu. Nah, sekarang apa namanya itu pertolongan sekarang di pelajaran PAI ini yang mudah itu melalui zakat. Kalau kita mampu, kita daripada kita belikan ke yang lain, ya berikan kepada lingkungan keluarga kita terlebih dahulu. Memberikan zakat apa yang ada sebelum kita keluar. Jadi harta kita dengan cara itu kita bisa membantu kalangan keluarga kita dan teman saudara seiman. Kalau memang yang keluarga terdekat sudah, baru kita teman saudara seiman. Jadi anak-anak kita harus peduli sifat sosial dengan kita. Bagaimana ini? Muksin. Ngapa ngantuk itu? Ngapa ngantuk? Pak, izin dulu Pak, sebentar Pak, izin Pak ke WC Pak. Oh iya, silakan. Ya, jangan lama-lama ya. Ya Pak. Boleh izin minum, nggak Pak? Ngantuk Pak. Ngantuk. Ya, izin Ya, minum silakan. Pak ya. Kopi. Ya, kopi. Coba ini, Gus, pesan kopi Gus. Ya, biar tidak ngantuk. Coba jatah Pak pula sini, ya tak? Siapa? Jadi sambil ngopi. Nah, jadi itu kita santai ya, anak-anak ya. Kita santai, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini. Nah, ini manfaat kita belajar Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Untuk ininya apa namanya manfaatnya kita mengamalkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Pertama, ya, menunjukkan kasih sayang. Jadi kita belajar itu dengan kasih sayang, ya. Yang kedua, membangun empati dan kepedulian sesama makhluk hidup. Yang ketiga, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mendapat rahmat kita bisa mempelajari, bisa mudah menerima pelajaran-pelajaran yang dikasihkan oleh guru kepada kita. Anak-anak, ini yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis. Nah, sekarang coba anak-anak di kalangan di rumah itu orang tua, ibu, ayah, anak-anak itu kadang-kadang selalu bertengkar. Karena tidak diciptakan dengan rasa hubungan harmonis. Menciptakan hubungan harmonis ini terutama dari keluarga kita di rumah. Bapak kita, ibu kita, terus kita. Nah, contoh pagi-pagi, kegiatan orang tua juga harus kita bantu sebelum berangkat sekolah. Nah, terutama bangun tidur, membersihkan tempat tidur, dan menyiapkan pakaian sekolah, mandi, untuk berangkat sekolah. Tapi jangan lupa sarapan terlebih dahulu. Nah, anak-anak, pelajaran kita manfaatnya ini ada 4 manfaat kita ya. Jadi jangan lupa manfaat kita pelajaran hari ini. Nah, di sini coba anak-anak lihat ini mengamati gambar. Ayo. Perhatikan dengan detail gambar berikut. Nah, coba anak-anak. Nah, itu gambar 1, gambar 2 itu lagi sedang apa itu? Ya, coba. Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Gambar 1 itu ada seorang ayah yang sedang menggendong anak kecil. Itu amalan dari Ar-Rahman Ar-Rahim Pak, sebagai bentuk kasih sayang terhadap sang buah hati dalam keluarga. Ya, ada lagi? Silakan. Siapa lagi? Coba si mana Yud lain ini tidur apa? Yud, kakek ngeces itu. Ya, kakek ngeces air galau itu. Ya, silakan. Apa? Aku suka. Nah, penjelasan yang ini, yang gambar yang kedua. Nah, silakan. Aku disuruh. Ya, itu gambar sedang menjelaskan apa, sedang melakukan apa itu? Kelihatan tidak? Mendoakan jenazah itu Pak, mendoakan jenazah itu Pak. Iya, itu gambar jenazah Pak. Sholat jenazah. Iya, kepedulian kepada sesama Pak, meskipun sudah meninggal, jenazah, Pak. saling mendoakan Pak. Iya, jadi
gambar pertama itu ayah sedang menggendong bayi. Ya. Nah, makna dari ini apa ini? Maknanya dari jenazah? Yang jenazah itu kepedulian sosial, Pak, saling kasih sayang kepada sesama. Meskipun Menyambut sudah kehadiran. meninggal dunia, tapi saling mendoakan, Pak. Iya. Nah, itu semua ya. Jadi coba. Nah, jadi satu sudah, dua sudah. Nah, jadi ini untuk kesimpulan kita yang kita pelajari hari ini. Nah, ini kesimpulannya. Mari kita sama-sama bacakan kesimpulannya hari ini. Coba kita sama-sama ya. Siapa? Ya, siapa yang mau nulis? Ada yang mau tulis nggak? Kesimpulan hari ini. Ada, Pak. Siapa? Sambil nulis, Pak, ya. Ya, sambil tulis kesimpulan hari ini. Ya, silakan kita simpulkan. Ya, ambil pena, ambil buku. Nah, ya. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini, kita sama-sama ya, kita sama-sama menyimpulkan ya. Anak-anak. Nah, coba kita simpulkan sama-sama. Yang pertama, Asmaul Husna menggambarkan nama dan sifat Allah yang agung dan Sempurna. bahwa dari 99 Asmaul Husna kita simpulkan menjadi 3 poin. Yang pertama, Asmaul Husna menggambarkan nama Allah dan sifat Allah yang agung dan sempurna. Yang kedua, yang kedua kita lagi sama-sama menteladani sifat-sifat Allah, membentuk kepribadian yang baik. Jadi sifat-sifat Allah ini baik, selalu baik, dari nama dan kepribadiannya baik, tapi tidak kelihatan oleh mata kita. Yang ketiga, menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, ini kesimpulannya. Jadi nama Allah ini, Asmaul Husna ini membawa kebaikan kehidupan dalam keadaan sehari-hari. Ya, akan membagikan diri sendiri dan membahagiakan orang lain. Nah, jadi ini kesimpulannya. Yang pertama, menggambarkan nama dan sifat Allah yang agung dan sempurna. Yang kedua, meneladani sifat-sifat Allah, membentuk kepribadian yang baik. Yang ketiga, menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, pelajaran kita hari ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pelajaran berikutnya kita ketemu lagi dan kita akan ulangi lagi seperti biasanya. Iya, Pak. Nah, untuk ini sebelum kita tutup, ya anak-anak, tugas ini anak-anak membuat tugas lagi. Nah, dirangkum, ini lagi ditugas di rumah lagi dikerjakan tugasnya individu pelajaran kita ini ya. Jangan lupa ya anak-anak ya.